Kenapa kebanyakan orang jahat kaya raya dan orang baik susah melulu? Dan kamu mulai bertanya, Tuhan adil nggak sih? Koruptor naik mobil mewah. Kamu yang jujur naik angkot. Penipu punya rumah besar. Kamu yang kerja keras masih ngekos. Kenapa? Hari ini aku mau bongkar rahasia yang nggak pernah dibahas motivator. Rahasia kenapa orang baik sering susah. Dan ini bukan karena Tuhan nggak adil, tapi karena ada sistem yang mereka sembunyikan. Kamu baik sama semua orang. Mereka manfaatin. Kamu jujur dalam bisnis, tapi kompetitor yang curang dan menang. Kamu kerja keras, tapi bos yang korup yang naik jabatan. Dan kamu mulai mikir lelah jadi orang baik. Coba, jawab jujur. Pernah nggak kamu mikir, untuk apa baik-baik kalau ujung-ujungnya susah juga? Pernah nggak kamu iri sama orang jahat yang hidupnya enak? Kalau jawaban kamu iya, kamu nggak sendirian. Motivator bilang, berbuat baik pasti diberkahi. Ustadz bilang, kesabaran ada batasnya, tapi pahala nggak terbatas. Tapi kamu udah sabar bertahun-tahun. Berkahnya mana? Dan disinilah kebanyakan orang mulai patah. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu yang jarang dibahas. Sesuatu yang kalau kamu tahu, bakal ngerubah cara pandang kamu. Kenapa orang baik susah? Karena ada tahap yang motivator nggak jelasin. Tahap ini krusial, dan kalau kamu nggak paham tahap ini, kamu bakal selamanya bertanya-tanya. Kenapa gue yang baik malah susah? Tapi sebelum aku jelasin tahap itu, aku mau kamu paham dulu satu hal penting. Orang baik bukan susah. Orang baik sedang dipersiapkan. Ini beda masif. Susah, hukuman. Dipersiapkan, investasi. Dan perbedaan ini yang gak pernah dijelasin. Orang jahat dikasih kemudahan di dunia. Karena itu, satu-satunya yang mereka dapat. Orang baik dikasih kesulitan di dunia karena mereka dipersiapkan untuk yang lebih besar. Ini bukan teori. Ini sistem. Kenapa emas dibakar? Kenapa sampah enggak? Karena emas punya nilai. Dibakar buat jadi murni. Sampah, buat apa dibakar? Nggak ada gunanya. Kamu yang susah, kamu emas. Mereka yang enak terus, mereka... Ini realita keras. Kemudahan bisa jadi kutukan. Karena kemudahan bikin lemah, bikin manja, bikin lupa diri, dan orang yang hidupnya terus enak tanpa pernah struggle. Mereka rapuh, sekali jatuh, hancur total. Sekarang, balik ke tahap yang tadi aku bilang, tahap yang nggak pernah dijelasin motivator. Tahap preparation, orang baik nggak langsung diberkahi. Orang baik disiapkan dulu, baru diberkahi. Dan persiapan itu sakit. Kenapa persiapan itu sakit? Karena kamu sedang dilatih handle tanggung jawab besar. Berkah yang akan kamu terima nanti bukan main-main. Kalau mental kamu nggak kuat, berkah itu malah jadi bencana. Makanya kamu harus disiapkan dulu. Dan ini yang paling penting, yang nggak pernah dibahas di mana-mana. Orang baik yang susah itu sebenarnya sedang dites untuk satu hal. Satu hal yang kalau kamu gagal, kamu nggak akan dapat berkah besar itu. Konsistensi tanpa hasil. Ini ujian terberat. Apakah kamu tetap baik walau nggak ada hasilnya? Apakah kamu tetap jujur walau yang curang menang? Apakah kamu tetap sabar walau bertahun-tahun susah? Kalau iya, kamu lulus. Kenapa tes ini penting? Karena berkah besar butuh karakter kuat. Kalau kamu baik cuma pas untung, itu bukan karakter, itu strategi. Tapi kalau kamu tetap baik walau rugi terus, itu karakter sejati. Dan karakter sejati itulah yang Tuhan cari. Atlet dilatih keras, sakit, berdarah, nangis. Penonton, duduk, nonton doang, makan popcorn. Tapi siapa yang naik podium? Kamu yang struggle? Mereka yang enak terus, mereka penonton. Dan ini yang jarang disadari. Orang jahat yang enak terus itu sedang dibiarkan. Dibiarkan sampai puncak kesenangannya. Baru kemudian jatuh. Dan jatuhnya nggak akan ada yang bantu.
Karena mereka nggak pernah dilatih bangun dari jatuh. Ingat tadi aku bilang ada sistem yang disembunyikan? Ini sistemnya. Orang jahat diberi kemudahan, cicilan azab di akhirat. Orang baik diberi kesulitan, cicilan pahala di dunia. Dan sistem ini adil, cuma kita nggak lihat gambaran besarnya. Jadi mulai hari ini, ubah cara pandang. Setiap kesulitan artinya level up preparation. Setiap penolakan artinya filter untuk yang lebih baik. Setiap kehilangan artinya ruang untuk yang lebih besar. Ini bukan hukuman, ini kenaikan pangkat. Dan yang paling penting, timing Tuhan bukan timing kamu. Kamu pengen cepat, Tuhan kasih tepat. Cepat bisa bikin kamu nggak siap. Tepat bikin kamu maksimal menikmati. Jadi jangan buru-buru, percaya prosesnya. Buah yang dipetik sebelum matang, asam, nggak enak. Buah yang dipetik pas matang, manis sempurna. Rezekimu, jodohmu, kesuksesanmu sedang dalam proses matang. Kalau dipaksa sekarang, kamu nggak akan menikmati sepenuhnya. Sekarang, aku balik nanya, kamu lebih pilih enak sekarang tapi hancur nanti? Atau susah sekarang tapi luar biasa nanti? Karena itu, pilihannya. Dan orang baik, mereka dipilihkan opsi kedua. Jadi jangan iri sama orang jahat yang hidupnya enak. Mereka sedang menikmati cicilan azab mereka. Kamu sedang investasi untuk keabadian. Dan trust me, investasi kamu jauh lebih untung. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? 1. Tetap baik, walau nggak ada hasilnya. 2. Tetap jujur, walau yang curang menang. 3. Tetap sabar, walau udah bertahun-tahun, karena ini ujian terakhir sebelum berkah besar datang. Dan ini tanda berkah udah dekat. Kesulitan makin intens, ujian makin berat, kamu hampir menyerah. Kalau kamu ngerasain ini, bertahan, tinggal sedikit lagi. Karena sebelum fajar, ada malam paling gelap yang harus kamu lewati. Jadi, kenapa orang baik selalu susah? Karena orang baik sedang disiapkan untuk rencana besar. Rencana yang butuh mental baja, rencana yang butuh karakter kuat, rencana yang butuh orang yang sudah teruji. Dan kamu sedang dalam tes terakhir. Ingat ini, kemudahan bukan berkah. Kesulitan bukan kutukan. Kemudahan bisa jadi jebakan, kesulitan bisa jadi kenaikan pangkat. Jadi jangan judge hidup dari yang kelihatan. Percaya sistem yang lebih besar. Hari ini, aku mau kamu ingat satu hal. Kamu yang susah walau udah baik. Kamu bukan dilupakan. Kamu sedang disiapkan. Dan ketika waktunya tiba, berkah yang akan kamu terima akan bikin semua orang terdiam. Karena mereka akan bilang, pantas dia dapat ini. Dia layak. Jadi bertahan. Kamu hampir sampai. Terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir. Semoga bermanfaat.